Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, lumatkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang dan kental, yaitu sekitar 6 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak. Lalu 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan. Bisa menggunakan cetakan kue lainnya. Di sini saya menggunakan aluminium foil cup bulat seperti ini. Lalu olesi tipis seluruh sisi cetakan kue atau aluminium foil cupnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Selanjutnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Beri kismis secukupnya di atas kue sambil ditekan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat.
Biarkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Prol tape mini kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya lembut dan sangat empuk. Resep yang kedua, pertama, cara membuat isiannya. Rendam 100 gram kacang hijau kupas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus kacang hijaunya sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, kacang hijaunya sudah empuk, lalu angkat. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian siapkan 120 ml santan. Tuang 60 ml santan ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang hijau kupas halusnya ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang sisa santannya, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian nyalakan kompor api sedang cenderung kecil, lalu masak sambil diaduk hingga kalis. Adonannya sudah kalis. Matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya, cara membuat kulitnya. Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Lalu siapkan 170 ml air hangat dan tuang secara bertahap sambil diaduk. Menuangnya jangan sekaligus ya. Kemudian saya akan melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Uleni adonan sampai kalis. Adonannya sudah kalis dan lentur, jadi tidak perlu penambahan air lagi ya.
Untuk air hangatnya tersisa 20 ml. Kemudian bagi adonan isi dan timbang masing-masing 15 gram. Bagi adonan kulit dan timbang masing-masing 26 gram. Selanjutnya siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Kemudian ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan. Beri isian, rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bulatkan kembali. Celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen, keringkan tangan yang basah. Lalu baluri dengan wijen sambil dipadatkan dan dibulatkan kembali supaya wijennya menempel sempurna. Seperti ini. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan panas, ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, dan biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Sudah muncul gelembung kecilnya, balik perlahan onde-ondenya. Besarkan apinya sampai api sedang dan goreng sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Onde-ondenya sudah mengembang dan agak kokoh, lalu aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya, warnanya kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Lalu angkat dan tiriskan. Matikan kompornya dan biarkan minyak sampai hangat untuk proses menggoreng selanjutnya. Minyaknya sudah hangat, jadi bisa untuk menggoreng selanjutnya.
Onde-onde kacang hijaunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, lelehkan 70 gram DCC yang sudah diiris tipis dengan 110 ml minyak goreng dengan cara ditim. Tim sampai DCC-nya leleh dan tercampur rata. DCC-nya sudah meleleh, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kemudian masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 125 gram gula pasir dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu sambil diayak, 30 gram coklat bubuk, ayak dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan campuran DCC dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan cup tin wall yang tebal ukuran 150 ml. Lalu masukkan adonan sampai setengah cup tin wall-nya. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya.
dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup yang ada lubangnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 25 menit, sudah matang, lalu angkat. Biarkan sampai dingin ya. Setelah browniesnya dingin, saya akan membuat kuah coklatnya. Tuang 250 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 150 gram DCC yang sudah diiris tipis. Lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai DCC-nya meleleh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk sampai adonan tercampur rata dan agak mengental. Sudah tercampur rata dan agak mengental, lalu matikan kompornya dan angkat. Selalu aduk sebelum dituang. Lalu tuang secara merata di atas browniesnya. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu beri topping sesuai selera. Brownies lumernya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, lembut, dan coklat banget. Cara membuatnya juga sangat mudah. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 100 ml santan ke dalam wadah. Tambahkan 50 ml minyak goreng, aduk rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan dan olesi tipis dengan minyak goreng. Gunakan cetakan kue dengan cekungan dalam di bagian bawah. Saya menggunakan 2 cetakan dengan ukuran yang berbeda. Kemudian masukkan 2 butir telur ukuran besar ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Adonan sudah mengembang. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ayak.
Kemudian kocok sebentar dengan spis 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Beri 1 bagian dengan pasta coklat secukupnya. Aduk sampai rata. Lalu beri 1 bagian dengan pasta mocha secukupnya. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan 3 adonan secara selang-seling. Masukkan sedikit adonan coklat. Lalu masukkan sedikit adonan putih. Dan masukkan sedikit adonan mocha. Timpa dengan adonan yang sama di atasnya. Lakukan sampai adonan hampir penuh. Seperti ini. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, segera angkat. Masukkan adonan berikutnya. Kemudian saya akan membuat flan susu kejunya. Tuang 90 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 40 gram keju cheddar parut. 1 saset SKM putih. Aduk rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari cetakan.
Masukkan flannya yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu gunting sedikit ujungnya. Kemudian masukkan flannya ke dalam cekungan kuenya sampai penuh. Lakukan sampai selesai. Dan beri keju cheddar parut secukupnya. Bolu kukus tiramisu mini dengan flas susu kejunya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, empuk, dan sangat lembut. Resep yang kelima. Pertama, cara membuat pasta coklatnya. Larutkan 2 sendok makan coklat bubuk dengan 4 sendok makan air panas. Aduk sampai tercampur rata dan membentuk pasta coklat. Sudah tercampur rata, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 200 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak, 1 saset susu bubuk, 130 ml air soda atau Sprite dengan suhu dingin kulkas. Tuang air sodanya dan kocok dengan speed tinggi selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu tambahkan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet dan kocok kembali dengan speed tinggi sampai adonan mengembang dan kental selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan mixernya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Selanjutnya beri 1 adonan dengan pasta coklat. Aduk adonan sampai tercampur rata. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan cetakan bolu kukus. Cetakan yang saya gunakan yaitu ukuran tinggi 3 cm, diameter atas 7 cm, dan diameter bawah 4,5 cm. Lalu alasi dengan paper cup yang sesuai ukuran cetakannya. Semprotkan atau tuang secara berselang-seling adonan putih dan coklat sampai penuh
yaitu batas paper cup-nya atau motifnya sesuai selera. Terlebih dahulu semprotkan adonan putih secukupnya. Lalu semprotkan adonan coklat secukupnya di atas adonan putih. Lakukan sampai penuh. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Jangan isi air dalam kukusan terlalu tinggi ya, agar saat air mendidih tidak mengenai bagian dasar cetakan kue yang nantinya bisa membuat bagian bawah kuenya menjadi bantat. Beri jarak antara cetakan supaya bolu kukusnya bisa mengembang ya. Lalu tutup kukusannya dan kukus dengan api besar selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Jangan membuka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Api besar yang saya gunakan seperti ini. Setelah 15 menit, matikan kompornya. Segera angkat ya. Bolu kukus mekarnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan teksturnya empuk banget. Dan cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keenam. Untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 1 kuning telur, 125 gram gula pasir, lalu kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan kocok kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya tuang 250 ml santan. Aduk sampai rata. Lalu masukkan 250 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Gunakan spatula atau sendok untuk mengaduk kentang halus supaya mudah tercampur rata.
Kemudian masukkan 130 gram tepung terigu secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonan. Kemudian tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya nyalakan kompor dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan untuk cetakannya supaya panasnya merata. Tunggu sampai cetakannya panas. Sebelumnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah kuenya setengah matang, lalu beri kismis di atas kue. Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang, tetap dengan menggunakan api kecil ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat. Kue lumpur kentangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis, dan teksturnya lembut banget.